Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk mulai pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan dari hadis yang pertama. Judulnya adalah urgensi dari niat. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya, kenapa hadis ini itu muncul. Jadi hadis ini itu muncul ketika Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu sedang melakukan hijrah. Jadi hijrah itu ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yaitu namakan hijrah ya. Nah, ketika hijrah ini itu tidak semua orang memiliki niat yang sama saat melakukan hijrah. Jadi Nabi itu bersabda bahwa amal itu bergantung pada niatnya. Jadi ketika kita mau beramal itu niatnya apa dulu. Kalau niatnya itu bukan karena Allah, maka ya hasilnya bukan karena Allah juga gitu. Jadi amal yang kita dapatkan itu bergantung pada niat yang kita punya. Kalau niatnya itu untuk Allah, ya berarti nanti akan mendapatkan Allah juga gitu. Apa yang kita niatkan, apa yang kita dapatkan. Jadi ketika kita bisa tahu apa yang kita tuju, apa yang kita niatkan, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan hasil yang kita niatkan tersebut gitu. Terus kita juga harus bisa mengetahui bahwa hijrah itu bukan karena kebutuhan dunia, tapi hijrah itu harus karena Allah dan Rasulnya. Di sini katakan kan ketika hijrah zaman Rasul itu nggak semuanya niat karena Allah dan Rasulnya, tapi ada beberapa orang yang niat karena dunia atau mengincar wanita yang ingin dinikahinya. Maka hadis ini turun untuk menerangkan hal tersebut itu. Dari awalnya niat itu sangat penting, terus apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan niatnya, dan niat itu harus harus didasarkan pada Rasul dan Tuhannya, kayak ya karena kalau niatnya itu nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka kemungkinan besar dia akan mengincar dunia atau wanita gitu. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama itu niat itu bisa menentukan sahnya dari suatu ibadah. Jadi kayak gini nih, misalnya saya contohkan pada sholat dah. Sholat itu kan ada 5 waktu ya. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu kan memiliki ada yang rokatnya sama, ada yang rokatnya berbeda ya. Nah, kalau yang rokatnya sama kayak zuhur, asar, sama isya, itu kan sama-sama 4 rokat dan pelaksanaan juga sama. Kalau misalnya niatnya sama, maka nggak ada yang kalau niatnya bisa dipisahkan gitu ya, semuanya sama kan, dari gerakannya, dari mungkin bacaannya yang wajibnya kan hanya Al-Fatihah ya. Kalau dari seluruh gerakan sholatnya gitu, pelaksanaannya itu sama semua kan, nggak ada bedanya antara tiga sholat tadi yang memiliki 4 rakaat yang sama gitu. Yang membedakan hanya di niatnya saja gitu. Jadi ketika kita memiliki niat yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda walaupun dalam pelaksananya itu sama. Kalau contoh lainnya selain sholat itu ada puasa. Puasa itu kan pelaksananya sama, dari terbitnya matahari gitu ya, menahan lapar dan dahaga, dari terbitnya matahari sampai matahari itu terbenam gitu kan. Pelaksananya sama, mau itu puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud gitu, itu nggak ada bedanya kan dalam pelaksanaannya. Yang membedakan hanya pada niatnya saja gitu kan. Ya kalau mungkin kalau di ibadah ini ya, ibadah itu kan nggak ada bedanya ya sebenarnya, bener ya, kalau misalnya puasa ya, untuk puasa karena pelaksanaannya sama, bedanya di niat doang kan. Maka dari itu niat itu sangat penting untuk menentukan apa yang kita lakukan, niatnya apa, ibadahnya apa gitu. Terus yang selanjutnya, pelajaran yang bisa kita dapat adalah niat itu menentukan diterimanya amal. Jadi kita bisa bilang itu
sehebat apapun ibadahnya tanpa niat yang benar, maka tidak akan berarti apa-apa. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di niat tuh pasti ada kalimat ya, lillahi ta'ala. Berarti kan hanya untuk Allah Ta'ala gitu. Kalau misalnya kita tidak menyatakan itu, maka apapun ibadah yang kita lakukan itu tidak akan berarti, karena bukan karena Allah kan. Kalau misalnya kita tidak menyertakan lillahi ta'alanya gitu, maka kalau misalnya kita nggak menyertakan itu, untuk siapa ibadah kita ini? Tidak akan berarti apa-apa kan kalau bukan untuk Allah gitu. Maka dari itu kita harus meniatkannya itu untuk Allah Ta'ala, hanya Allah saja gitu. Terus selanjutnya adalah kita tuh harus juga ikhlas gitu, ikhlas dalam melakukan ibadahnya. Walaupun ya ikhlas itu sulit, tapi kalau kita nggak bisa melakukannya, maka itu akan menyakitkan diri kita sendiri, akan memberatkan diri kita gitu. Jadi ikhlas itu adalah suatu cara atau ya suatu metode lah untuk merelakan atau melepaskan sesuatu. Kalau misalnya kita nggak rela tentang ibadah yang kita lakukan, maka semua atau apapun yang kita lakukan itu akan menjadi berat. Kalau kita bisa merelakannya, kayak ya udahlah sekalian kita misalnya ibadah untuk Allah gitu kan. Allah telah memberikan segalanya untuk kita gitu. Masa kita nggak bisa memberikan segalanya untuk Allah juga gitu kan? Kita harusnya bisa merelakan sedikit waktu kita, sedikit tenaga kita untuk beribadah gitu. Walaupun hanya wajibnya aja gitu, itu nggak masalah. Kalau mau ditambah misalnya, wah kerasa kurang nih, boleh ditambah dengan sunnahnya gitu. Yang penting kan wajibnya terpenuhi gitu. Kita harus bisa ikhlas dulu. Ketika kita bisa ikhlas, maka apa yang menjadi kewajiban seperti katanya sholat, puasa gitu kan, itu akan menjadi kebutuhan gitu. Karena kita mengetahui bahwa ketika kita bisa ikhlas, maka semuanya akan menjadi ringan. Maka kita akan butuh hal tersebut itu. Yang awalnya kewajiban menjadi kebutuhan. Yang awalnya kita benci, kita kesel dengan ibadah tersebut, malah kita akan mencari waktu gitu untuk melakukan ibadah tersebut. Yang misalnya yang awalnya sholat apa ya wajibnya aja jarang, terus berubah menjadi mencari ibadah lainnya, mencari ibadah tambahannya seperti ibadah sunnah, mungkin ditambah ibadah apa ya, sholat duha, ibadah sholat malam gitu kan. Ada yang puasa wajibnya kurang gitu ya, rasa kurang nih, tambahin puasa Senin Kamis, tambah puasa Daud gitu kan. Jadi kita harus ikhlas dulu, baru kita bisa menerima gitu. Malah mungkin kita membutuhkannya malahan. Jadi kayak kalau nggak melakukan ibadah itu, malah kita merasa kurang. Lalu pelajaran selanjutnya adalah kita harus bisa terus melatih dan perbaiki niat kita. Karena niat itu bisa berubah karena suatu hal. Yang misalnya awal kita niat karena Allah gitu ya. Misalnya ingin sholat khusyuk nih. Tapi ketika kita sholat malah kita ingat sesuatu tentang dunia gitu kan. Emang sering terjadi gitu. Dan itu adalah hal yang normal karena harus dibiasakan. Karena ya yang namanya gangguan ya kan ada yang namanya setan gitu kan, dan iblis yang ingin manusia itu terjerumus dalam godaannya. Jadi ketika niat itu berubah, kita harus berlatih meluruskan niat kita, mengembalikan niat awal kita ketika kita melakukan ibadah. Jadi yang awalnya yang misalnya sholat mulai keganggu, luruskan lagi, kembalikan lagi. Niat sholat itu hanya untuk Allah. Maka kita harus khusyuk, ingat kepada akhirat, kepada Allah saja gitu. Kita lupakan semua dunia, kita tinggalkan walaupun hanya sesaat. Tinggalkan saja tuh mungkin 5-10 menit gitu. Itu nggak masalah gitu. Kita lupakan dunia semua. Kita lepaskan dan kita mengadu semua pada Allah gitu. Apa yang misalnya kita udah berusaha, kita adukan semua gitu. Kita kayak ngobrol sebentar lah. Kita lupakan semuanya tentang dunia dan fokus pada pencipta gitu. Ketika udah fokus mencipta, kita akan merasa tenang gitu kan, karena ya udah kita nggak punya apa-apa di dunia ini, semuanya hanya titipan. Ketika semua kita tahu semua itu hanya titipan, kita bisa melepas semua itu, kayak ikhlas tentang dunia gitu, maka kita bisa mendapat ketenangan sejati dari ibadah yang kita lakukan. Terus setelah kita bisa memperbaiki niat kita
kita juga harus mengetahui bahwa pelajaran selanjutnya nih ya, tentang hijrah itu tidak akan berarti jika bukan karena Allah. Hijrah itu kan ya zaman dulu ya, pada saat Nabi itu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi kalau misalnya mungkin di zaman modern itu dari hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik gitu. Yang awalnya kurang menjadi lebih baik. Itu kan hijrah juga dalam artian lainnya gitu. Jadi kita harus bisa memastikan niat kita tuh, niat hijrah kita ya, dari yang awalnya buruk menjadi lebih baik itu hanya karena Allah juga. Jangan sampai kita niatkan hijrah kita tuh karena ingin dilihat orang lain, hanya ingin dipuji oleh orang lain. Karena ketika kita meniatkan hal yang berhubungan dengan dunia ya, karena hijrah kita tuh eh, hanya ingin dilihat orang gitu, ingin diakui oleh orang lain gitu, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan berguna bagi diri kita, tidak akan bermanfaat gitu, karena kan bukan karena Allah tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi pesan dan kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah pentingnya niat dalam memulai sesuatu dapat menentukan arah dan hasil dari apa yang kita kerjakan. Niat juga itu sangat bersifat personal sehingga tidak ada yang mengetahui kepastian niat kecuali antara dirinya dan Tuhannya. Jadi kita nggak bakal tahu niat seseorang antara dirinya sama Tuhannya gitu. Jadi kita jangan menilai wah dia niatnya apa nih gitu kan, jangan suzon dulu gitu, karena kan kita nggak pernah tahu niat di dalam dirinya itu apa gitu, antara hubungan dirinya dan Tuhannya gitu. Pokoknya seperti itu. Nah, terus mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke satu dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan, bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, lakukan segala pilihan dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.